Nah, selamat pagi anak-anak Ibu. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang potensi sumber daya alam. Dalam pembelajaran ini kita akan membahas tentang potensi kemaritiman Indonesia. Apa tujuan pembelajaran kita dengan membahas potensi kemaritiman Indonesia? Yang pertama, menjelaskan pengertian kemaritiman Indonesia, menyebutkan macam-macam potensi kemaritiman Indonesia, menjelaskan pengertian fungsi dan sebaran hutan mangrove, menjelaskan pengertian terumbu karang dan sebarannya. Apa itu maritim? Maritim yaitu berkaitan atau berhubungan dengan kelautan dan perairan. Jadi, potensi kemaritiman Indonesia artinya sesuatu yang terdapat di perairan laut Indonesia yang dapat dimanfaatkan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Potensi laut Indonesia dapat berupa ikan, barang tambang, hutan mangrove, dan terumbu karang. Namun dalam pembelajaran potensi kemaritiman ini yang kita bahas hanya ikan, hutan mangrove, dan terumbu karang. Karena sebelumnya mengenai barang tambang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya mengenai potensi sumber daya alam. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, potensi perikanan. Sumber daya perikanan laut merupakan salah satu potensi sumber daya laut di Indonesia yang memiliki angka potensi lestari yang besar. Apa itu potensi lestari? Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Apa saja jenis potensi ikan dan sebarannya? Yang pertama kita lihat wilayah Indonesia bagian barat dengan kedalaman laut 75 meter terdapat ikan pelagis kecil. Contohnya ikan layang, ikan teri, kembung, dan lain-lain. Sedangkan wilayah Indonesia bagian timur dengan kedalaman 4000 meter terdapat ikan pelagis besar seperti cakalang, tongkol, tuna, dan lain-lain. Jadi apakah ikan pelagis itu? Ikan pelagis artinya ikan yang berada dalam kelompok lapisan permukaan air. Potensi yang kedua yaitu hutan mangrove atau yang biasa disebut dengan hutan bakau. Apa itu hutan mangrove? Yaitu tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Berarti pasang surut air laut ini akan mempengaruhi jenis genangan air lautnya. Yang pertama kita lihat saat air pasang, hutan mangrove digenangi air laut. Sedangkan saat air surut, hutan mangrove tersebut bebas dari genangan air laut. Yang berikutnya fungsi hutan mangrove tersebut. Fungsi daripada hutan mangrove yang pertama, fungsi ekologis yang berfungsi sebagai tempat habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Yang kedua, melindungi hutan dari abrasi laut. Yang kedua yaitu fungsi ekonomis. Untuk nilai ekonomis dari kayu pepohonan. Kayu pepohonan daripada hutan mangrove sangat mahal dan bisa dijual. Yang kedua, tadi bisa kita lihat tempat jenis binatang, baik itu berupa ikan, bisa dipergunakan oleh makhluk hidup atau bisa diperjualbelikan. Persebaran daripada hutan mangrove ada di Papua, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Potensi maritim Indonesia yang ketiga yaitu terumbu karang. Terumbu karang yaitu terumbu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral. Apa itu koral? Yaitu binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Bagaimana manfaat daripada terumbu karang? Yang pertama, sebagai potensi subsektor perikanan, di mana terumbu karang tersebut bisa menjadi tempat tinggal ikan-ikan di dalam laut. Yang kedua, sebagai sumber obat-obatan dan budidaya rumput laut.
Yang ketiga, tempat wisata bahari. Apa itu wisata bahari? Wisata bahari yaitu tempat untuk menikmati keindahan bawah laut. Yang keempat, penghalang pantai untuk mencegah terjadinya abrasi pantai. Bagaimana persebaran daripada terumbu karang? Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di Indonesia, yang dimana setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh Indonesia. Terumbu karang banyak ditemukan di Indonesia karena apa? Bisa kita lihat ada 3 alasan. Yang pertama, Indonesia berada di daerah tropis, sehingga suhu perairannya hangat dengan suhu 21-29 derajat Celcius yang cocok bagi pertumbuhan terumbu karang. Yang kedua, kondisi air yang jernih dan dangkal, serta terumbu karang juga mensyaratkan salinitas atau kandungan garam air laut yang tinggi. Semakin bagus tingkat kejernihan air dan terumbu karangnya memiliki kandungan garam air laut yang tinggi, maka pertumbuhan terumbu karang akan sangat baik pada situasi tersebut. Nah, demikianlah tadi penjelasan Ibu mengenai terumbu karang, hutan mangrove, bagaimana fungsinya atau manfaatnya dan bagaimana persebarannya. Sekarang kamu lihat tugas atau beberapa pertanyaan yang Ibu berikan dari penjelasan Ibu. Yang pertama, tuliskan persebaran hutan mangrove dan terumbu karang yang ada di Indonesia. Yang kedua, jelaskan mengapa terumbu karang banyak ditemukan di wilayah Indonesia. Ini tadi sudah dijelaskan. Yang ketiga juga jelaskan fungsi hutan mangrove dan terumbu karang, sehingga mengapa fungsi hutan mangrove tersebut dan terumbu karang itu wajib dijaga kelestariannya. Oke, kamu kerjakan di catatanmu atau di latihanmu dan kamu fotokan. Terima kasih, semangat belajar.